Hi everyone, welcome back to my channel. Nah, di video kali ini aku akan mereview produk terbaru dari brand lokal Hale, namanya Foamwork pH 5-6 Foaming Cleanser. Nah, sesuai namanya, cleanser ini tuh memiliki level pH-nya 5-6 yang lumayan mendekati level pH alami kulit kita gitu. Nah, level pH kulit kita itu 4,7 sampai 5,75 ya, by the way. Nah, kenapa penting banget bagi sebuah produk cleanser untuk memiliki level pH yang mendekati level pH alami kulit kita? Nah, yang pastinya agar tidak merusak skin barrier kita untuk mempertahankan fungsi skin barrier yang sehat. Nah, skin barrier yang sehat itu membuat kulit kita mampu mempertahankan kelembapan di kulit kita, terus kulit kita jadi nggak gampang iritasi, kemerahan, jerawatan, pokoknya jadi nggak sensian. Nah, terus kenapa level pH alami kulit kita tuh cenderung asam atau di bawah 7? Karena skin barrier kita itu cenderung asam, makanya disebut acid mantle, kalau kalian pernah dengar. Nah, skin barrier yang cenderung asam ini berfungsi sebagai buffer untuk melindungi kulit kita dari bakteri, fungi atau jamur, dan virus berbahaya yang dapat merusak kulit kita. Jadi, makanya kalau produk cleanser yang kita pakai level pH-nya di atas level pH alami kulit kita, skin barrier kita akan terganggu, tidak dapat berfungsi dengan baik. Nah, terus kenapa informasi level pH itu cuma tertera di produk cleanser? Kenapa di produk semacam toner, serum, dan lain sebagainya jarang atau bahkan tidak tertera? Karena cleansing itu kan tahap pertama di sebuah skincare routine. Jadi penting bagi kita untuk mengetahui level pH pada produk cleanser yang kita pakai, supaya kita bisa mikir, kira-kira produk cleanser ini bakal merusak skin barrier kita nggak ya? Kalau dari tahap pertama skincare rutin aja skin barrier kita sudah rusak, maka produk yang kita pakai di tahap selanjutnya akan kurang efektif. Kenapa? Maksudnya gimana? Nah, seperti yang aku bilang tadi, skin barrier yang sehat itu membuat kulit kita mampu mempertahankan kelembapan dengan baik. Jadi, kalau skin barrier kita sudah rusak, maka air yang tersimpan di dalam kulit kita itu akan menjadi lebih cepat menguap. Nah, makanya kalau skin barrier kita rusak, biasanya para influencer atau content creator lainnya akan bilang ke kita back to basic atau stop pakai active ingredients dan fokus ke hydrating dulu. Nah, di cleanser ini ada beberapa humectant atau ingredients yang melembabkan. Ada glycerin, propylene glycol, butylene glycol, terus juga ada panthenol atau provitamin B5, terus ada green tea extract, terus ada polyglutamic acid. Nah, terus cleanser ini juga mengandung beberapa ingredients yang fungsinya sebagai pH adjuster, yaitu untuk menyeimbangkan level pH, yaitu citric acid, terus acer saccharum extract, dan sodium glycolate. Nah, citric acid itu kan termasuk AHA ya, alpha hydroxy acid. Kenapa dia perannya sebagai pH adjuster, bukan exfoliant? Karena citric acid itu molekulnya terbesar di kelompok alpha hydroxy acid. Jadi kemungkinan untuk mengeksfoliasi kulitnya tuh kecil, kecuali persentase citric acidnya ini besar. Lalu produk ini kan cuma cleanser ya, yang cuma 30 detik sampai 1 menit nempel di kulit kita gitu. Jadi of course si citric acid itu nggak ada efek eksfoliasi whatsoever di kulit kita. Oke, ini sekedar info aja ya. Jadi citric acid itu kalau ditaruh di bagian paling bawah ingredients list itu fungsinya sebagai preservatif atau pengawet. Kalau lokasinya tuh di tengah-tengah ingredients list, citric acid itu fungsinya sebagai pH adjuster. Mostly cuma antara dua itu sih. Nah, klaim produk ini adalah mampu membersihkan kulit secara gentle, terus dapat menghapus makeup dan impurities lainnya atau kotoran lainnya, terus mampu melembabkan dan menenangkan kulit, terus juga nggak ada fragrance dan simple alkohol, terus juga bisa dipakai pagi dan malam. Oke, saatnya review. Aku mau first impression dulu ya. Jadi waktu aku keluarin botolnya dari kemasannya ini tuh, first impressionnya adalah botolnya tuh besar dan lumayan berat, memberi kesan high quality produk itu. Terus aku suka desainnya karena simple, minimalis, gak berisik gitu. Aku suka. Terus yang aku notice ya, bagian tutupnya ini tuh soft matte doff gitu dan semi transparan, bukan tipe tutup yang plastik bening gitu. Next, cleanser ini tuh sebenarnya konsistensinya liquid cair gitu ya, tapi setelah dipump tuh mengeluarkan busa yang lumayan banyak, makanya namanya foam cleanser gitu. Nah, tapi busanya tuh lembut banget dan dia tuh setelah dipakai tuh mudah dibilas, dan setelah dibilas tuh meninggalkan rasa lembab yang lembab aja gitu, bukan lembab yang wow banget kalau dibandingkan dengan cleansernya True to Skin maupun Gentle Hour.
Nah, terus dia itu nggak ada wangi karena memang tidak mengandung fragrance gitu kan. Tapi aku malah kayak mencium wangi kayak soft powder gitu. Aku nggak tahu gimana deskripsinya. Pokoknya wanginya tuh kayak wangi bersih gitu. Gimana ya deskripsinya? Nah, cleanser ini kan klaimnya mampu membersihkan make up ya. Nah, aku nggak tahu apakah beneran bisa atau enggak karena aku nggak pernah pakai produk second cleanser macam facial wash untuk bersihin make up sih. Nah, aku tuh udah cobain produk ini tuh selama semingguan dan so far nggak ada efek negatif di kulit aku, nggak bikin kulit aku terasa ketarik. Padahal kan kulit aku jenisnya kombinasi ya, ada area yang kering gitu. Tapi pakai ini tuh aman-aman aja. Malah produk ini tuh bikin aku semangat cuci muka karena tuh busanya tuh lembut banget. Oke, segitu aja review aku mengenai produk cleanser dari Hale Foamwork pH 5 to 6 Foaming Cleanser. Semoga review aku membantu. Thank you so much for watching and I'll see you guys all next time. Bye!